Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa yang di rumah, berjumpa lagi dalam podcast Education Talk Universitas Boswa. Hari ini saya Nabila Rifka Waluddin kembali menyapa Sobat Unibos yang sedang menonton podcast pada episode hari ini. Nah Sobat Unibos, beberapa waktu lalu Universitas Boswa telah melaksanakan wisuda yang ke-67 tahun akademik 2024-2025 untuk jenjang sarjana profesi dan pasca sarjana. Dan tentu di setiap wisuda tentu ada dong yang didebatkan sebagai wisudawan terbaik tingkat universitas. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial yang merupakan wisudawan terbaik satu Universitas Boswa. Langsung aja mungkin kita kenalan Kak. Halo, selamat pagi Kak. Halo, pagi Kak. Oke, mungkin boleh diperkenalkan diri dulu nih Kak. Kakak ini sebenarnya siapa? Kenalin, nama saya Musdalifah, sapa anak akrab sih biasanya Iva ya. Kalau teman-teman biasa lainnya manggilnya Diva, tapi kebanyakan sih Iva. Oke, jadi saya bisa panggil Kak Iva nih. Ya, boleh sok. Kak Iva, so atuh asik. Oke Kak Iva. Tapi sebelum kita ngomong lebih lanjut nih Kak Iva, aku mau tanya bagaimana perasaannya Kak Iva setelah didapatkan menjadi wisudawan terbaik pertama? Deg-degan banget sih Kak. Deg-degan ya. Asli. Karena kan awalnya nggak nyangka ya bakal jadi yang terbaik. Jadi waktu jadi yang terbaik, wah, pecah sih. Pecah sekali, bangga ya rasanya. Bangga, sedih, terharu banget pastinya. Sampai teman-teman tuh kayak, wah gila temanku nih. Asik sekali ya. Siapa yang nggak bangga dong temennya jadi wisudawan terbaik. Asik. Oke Kak. Nah mungkin kita bakal ngepoin nih. Siapa sih sosok Kak Iva ini? Siapa sih sosok terbaik satu dari Unibos? Asik. Oke Kak, mungkin boleh diceritain nggak bagaimana sih perjalanan masa kecil dari sosok Kak Musdalifah ini? Kalau bicara masa kecil mungkin agak sedih ya, soalnya saya tumbuh di keluarga sederhana yang pada saat itu eh, mengalami ini ya permasalahan dan membuat orang tua saya itu broken home gitu, istilah katanya itu berpisah. Jadi saya ikut nenek, mama sama papa pisah, terus nggak lama kemudian mama nikah lagi, terus dilanjutkan papa nikah lagi dan saya standby tetap ikut sama nenek. Aja sih waktu kecil, terus eh, mungkin long story short, karena udah kebiasaan mungkin trauma masa kecil, jadi kayak banyak yang bicara omong sana sini, udah kayak batu banget ini hati, jadi enggak, gue bisa buktiin kalau gue tuh bisa. Keren sekali. Tapi kalau boleh tahu, berarti masa kecil itu dihabiskan di mana? Di kota apa? Di Eh, mana? saya aslinya sih tinggal di Lemasi ya Kak, desa kecil di Kabupaten Luwu, Mhm. Sulawesi Selatan. Jadi dari TK, SD, SMP sampai dengan SMA tuh tetap sekolah di sana. Oh, sekolah di sana. Terus setelah lulus SMA merantau kuliah di. Awalnya Mhm. karena sempet jadi itu hari kan jadi BA untuk SN dengan SB. Tapi Oke. mungkin qadarullahnya saya nggak masuk di situ, jadi saya memutuskan untuk merantau ke Jakarta Kak. Kurang lebih hampir 3 tahun karena itu ada COVID pada tahun 2021, ada pengurangan karyawan, kemudian saya oke, mungkin ini saatnya aku ghost kuliah karena sebelumnya juga Kak, saya sempat kuliah juga nih 1 semester di Oh, Syekh Yusuf, tapi oke. karena eh, nggak bisa konversi nilai kan, jadi ya oke, aku daftar di Bosowa dan sampai sekarang alhamdulillah. Terima, alhamdulillah. Oke. Oh ini ya, apa namanya, perjalanan yang sangat panjang ya, akhirnya bisa masuk di Universitas Boswa, Kak. Iya, Oke. lumayan sih Kak. Oke, Kak. Ngomong-ngomong nih, Kakak mengambil jurusan manajemen, betul ya, Kak? Betul. Nah, kenapa mengambil jurusan manajemen di Universitas Boswa? Kalau dibilang kenapa ini ya Kak, kayak oh mungkin manajemen tuh struktural ya. Jadi kayak kita oh saya bisa nih manage A, manage B. Jadi lebih ke situ aja sih Kak. Kenapa saya memutuskan untuk ambil manajemen. Oke. Berarti memang, udah klop ini ya, kayak, "Oh ini manajemen, saya mau masuk di manajemen," Iya. gitu? Karena sebelumnya kan saya juga sering nih ketemu banyak orang, apalagi kan kerjanya kemarin di bandara. Terus kayak sering ketemu banyak orang, jadi orang tuh kayak kok bisa ya mereka tuh atur waktunya padahal mereka sibuk banget nih, kayak gimana sih maintenance-nya, terus gimana sih maintenance mereka kayak bisa ke sana bisa ke sini padahal dalam waktu yang singkat gitu aja sih Kak. Jadi kayak membuka pikiran, makanya aku ambil manajemen.
Oke. Oke, ngomong-ngomong soal manajemen. Manajemen, ada banyak mungkin berbagai macam, jenis-jenis manajemen. Salah satunya mungkin manajemen waktu. Nah, Benar nih. oke sebagai mahasiswa manajemen juga nih, Kak, Iya. bagaimana sih, cara Kak Iva memanajemen waktu antara mungkin, eee, organisasi kalau mungkin Kak Iva join organisasi atau kegiatan-kegiatan luar kampus dan, eee, kegiatan akademik sehingga meraih prestasi wisudawan terbaik? Kalau bicara waktu cukup tricky ya, Kak. Karena, saya sendiri pun masih kayak keteteran nih, kayak, "Wah, ini harus saya giniin, ini harus saya giniin." Tapi ada satu waktu kemarin tuh alhamdulillahnya saya juga lolos di program kampus mengajar, program MBKM. Di situ saya harus ke Palopo nih, Kak. Jadi, off dari kampus selama 1 semester. Jadi tetap saya mengikuti perkuliahan secara online dan kalau online itu kan kita beda nih, ambience-nya, vibes-nya beda, ngobrol sama teman-teman juga kayak terbatas. Jadi kayak di situ, saya juga jadi leader di situ. Jadi kayak, gimana sih cara atur waktunya, gimana saya menyusun program-program itu, selama kurang lebih 5 bulan, sehingga program tersebut itu bisa nih terlaksanakan dan terdistribusi dengan baik. Tapi alhamdulillahnya, bagaimana sih cara kita menghandle tim kita agar semuanya itu, berjalan dengan baik. Jadi semuanya tergantung bagaimana kita komunikasikan sih dengan tim, dengan, apa yang ada di perkuliahan, bagaimana apakah kita memang, sanggup nih atau enggak. Kalaupun misalkan, "Maaf ya, Bu, agak terlambat karena ada satu segala," bilang aja, ngobrol aja segala macamnya. Oke. Tapi, kampus mengajar ini kan biasanya setahu saya diikuti sama anak-anak yang latar belakang pendidikan. Nah, Betul. kenapa Kak Iva ingin mendaftar kampus mengajar? Apakah memang Kak Iva suka mengajar atau gimana tuh, Kak? Nah, balik lagi seperti yang saya bilang tadi, saya suka ketemu banyak orang ya, Kak, ya. Apalagi Oke. kayak, saya rasa di daerah saya, itu masih banyak sekolah-sekolah yang tertinggal. Pernah satu waktu saya itu ke Simbuang, itu ada, salah satu, desa kecil yang ada di Batu Sandu, Luwu. Nah, di situ tuh kita masih naik, Kak, naik banget trekkingnya itu jauh dan lumayan banget di sebelah kanan jurang, di sebelah bukit. Jadi kayak ada yang satu waktu jalanannya tuh licin banget karena abis hujan, jadi di situ wah gila sih pengorbanan guru-guru di sini tuh buat ngajarnya, jadi itu kayak mendorong kemampuan, wah saya juga mau nih majukan pendidikan ini anak Indonesia gitu. Asik. Duh, jiwa sosialis apa sih? Tinggi Iya, banget. heeh. Lumayan Wah, lumayan kan. keren sekali sih, Kak. Oke. Tapi, selain program kampus mengajar, Kak, apakah ada program lain atau, kesibukan lain yang dilakukan pada saat kuliah di Unibos? Alhamdulillah juga kemarin waktu program MBKM saya tuh dapat 2 kali ya, Kak, kan kita maksimal dapat 2 kali, mengikuti kegiatan tersebut. Saya alhamdulillah lolos juga pada kegiatan MSID, magang sertifikat studi independen, Oke. Itu di mana, Kak, kalau di boleh tahu? PLN UIP Sulawesi, Kak. Oke, Tepatnya di, PT PLN Persero UPP Sulawesi Selatan. oke. Kalau kesibukan organisasi di kampus nih, Kak, ada nggak Ada, kira-kira? saya ikut Himanas, Kak, Himpunan Mahasiswa Manajemen. Manajemen, oke. Oke, Kak, mungkin, Kak, mmm, nah kan Kakak ini meraih IPK sempurna. Ini waktu saya dengar kemarin pas pengumuman wisuda kayak, "Wah gila kerennya IPK 4 nih guys." Nah itu bagaimana sih caranya tuh, kok bisa gitu? Apa sih tips and triknya dari seorang Kak Musdalifah untuk mencapai IPK sempurna gitu? Awalnya juga nggak kebayang ya, Kak, kayak bilang, "Oh bisa ya dapat IPK 4," gitu. Waktu semester 1 kan itu ada IPS ya, dia bilang, "Wah lumayan juga nih 4,00." Nah dilanjutkan kayak ada sifat ambis ya dalam diri ini, jadi kayak, "Wah bisa nih," gitu, kayak, "Oke lah ambil aja segala." Tapi di luar dari itu pasti otomatis, belajarnya aja sih, Kak, kayak saya kan nggak terlalu kayak ambis banget karena kalau belajar tuh capek bikin kepala puyeng. Bahkan ada satu titik di saya di SMA, waktu itu saya ingin ikut olimpiade ekonomi. Saya tuh harus minum obat ini, Kak, obat saraf karena kalau belajar dikit sakit banget kepala. Jadi kayak sampai sekarang pun kalau belajar udah semaksimal mungkin aja, kalau udah dirasa puyeng, "Oke, let's go," kayak, "Oke, gue selesai, gue done," Oke. gitu. Jadi apa ya, mungkin prinsipnya Kak Ivan kayak ya udah jalanin aja, belajar Bener aja jangan terlalu maksa bener gitu. bener. Oke. Tapi gimana nih proses skripsiannya kemarin? Tapi kalau boleh tahu Kak Iva ini lulus berapa tahun sih sebenarnya?
3,5 tahun, Kak. Wow, 3,5 tahun dengan IPK 4, gila sih. Keren sekali teman-teman. Wah, Kalau dibilang perjalanan skripsi kemarin kebetulan saya tuh ambilnya itu dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Persepsi Pinjaman Online pada Lingkungan Mahasiswa Universitas Bosua. Kenapa sih kalau ditanya, kenapa sih saya ambil judul tersebut? Karena saya melihat eh, adik-adik saya itu selalu kayak bilang, wah susah banget mencari duit, susah banget. Ada nih yang paling gampang yaitu pinjol. Kayak, lu ngapain sih pinjol gitu? Orang biayain aja masih ada orang tua gitu kan. Tapi ada satu sisi saya pernah ngelihat teman kesusahan banget Kak, sampai harus pinjam sana sini, pinjam ke A, pinjam ke B, bahkan harus sampai kayak nunggak-nunggak bayarnya karena mereka terjerat judol. Jadi kayak apa sih sebenarnya yang bikin mereka tuh kayak harus pinjaman online gitu. Jadi dari situ saya ngangkat lah judul tersebut gitu. wah, ini sangat menarik ya memang topik skripsi dari Kak Iva ini. Tapi ngerjainnya gimana Kak? Mumet kah atau justru lebih gampang kah atau gimana? Kalau menurut saya justru lebih gampang ya Kak, karena pembimbing saya luar biasa, alhamdulillah banget, mensupport banget. Kemudian uh, waktu pengambilan data atau sampel pun juga dibantu karena ini kan sekitar lingkungan kampus ya, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Karena saya rasa kenapa sih ambil sampelnya di situ, karena masa sih Fakultas Mahasiswa Manajemen aja nggak tahu bagaimana pengelolaan keuangannya mereka. Jadi saya rasa di situ aja sih Kak, ya apa namanya, kayak pengambilan sampelnya kayak, oh saya terasa nih kayak mereka tahu nih seberapa mantap, cuman karena mereka udah tahu tapi nggak mikir resikonya di belakang tuh seperti apa gitu. Oke, wah sangat ini ya insightful sekali. Nah, oke Kak. Tadi ngomong-ngomong soal support dari pembimbing gitu. Mm-mm. Selain pembimbing, apakah ada support system lain mungkin dari Kak Iva sendiri? Mungkin pacar Aduh, atau teman teman spesial? Nah, itu bisa diungkapin mm, gak Kak? orang tua sih Kak, terutama ibu, karena saya kan tinggal di nenek tapi nenek dari ibu ya, dan lebih dekat dari ke ibu juga, jadi otomatis support terbesar sih ibu. Doa ibu sih paling Manjur keren ya. banget sumpah. Kayak ada satu titik kayak lagi drop banget, lagi capek banget, ngestak banget, kayak mah tolong doain saya ini gini 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 ya. Oke, langsung kayak besoknya langsung semangat banget, dan Wah, alhamdulillah ngerjainnya juga gampang banget. Pas sidang pun alhamdulillah lancar, no revisi sama sekali. Sampai di pas semhas kemarin eh, alhamdulillah juga aman banget. Jadi langsung aja sih Kak, aman alhamdulillah. hmm. Sumpah jalur langit tuh bener-bener kuat banget, sampai wallpaper HP aku aja tuh aku pasangin doa jalur langit, karena Masya bener-bener Allah. kayak sumpah, karena aku doain ayat 1000 dinar tuh kayak hampir tiap malam, kayak biar segala apapun kelancaran langkah aku berkati gitu. Oke, doa ibu memang menembus langit Banget ya Kak. banget ya asli Wah, Kak. keren sekali sih, Kak. Nah, tapi, ngomong-ngomong ini soal mungkin selama kuliah Kak Iva pasti kan tadi cerita soal ngerasa drop gitu. Iya. Nah, itu bagaimana mengelolanya, Kak? Gitu. Eh, Gini Kak, aku tuh suka banget nge-scroll TikTok. Kadang kan kalau di TikTok tuh ada yang kayak motivasi diri, motivasi ini itu. Nah, Oke. terkadang tuh kalau di TikTok tuh ada tuh kayak Nadia Umara, itu kan Ah, biasa tuh terkenalnya kan di ini kan di YouTube, tapi kan kadang ada potongan-potongan video di apalagi namanya di TikTok. Jadi TikTok. kayak kepo nih siapa sih ini sebenarnya. Jadi tuh kadang kayak mereka apa aku putar video Nadia Omara. Oh, ceritanya gini 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 gini. Jadi kebanyakan mereka kan ceritanya serem, tapi ada beberapa yang storytelling gitu kan, Kak. Jadi kayak dari situ kayak oh, ternyata gini ya. Oh, ternyata nggak gue sendiri nih yang paling sedih ceritanya. Jadi di situ aja sih Kak, kayak lu jangan terlalu mikir ketinggian deh Ifah, gitu aja sih Kak. Yang ada dulu aja gitu. Itu aja sih Kak. Maksudnya kayak jangan terlalu melihat terlalu jauh atau terlalu tinggi. Kayak jalanin aja situasinya saat ini apa, syukuri apa yang didapatin, itu aja sih Kak. Oke, berarti memang wah Nadia Umar sangat berpengaruh. Banget iya. Ngefans nih Kak Iva. Oke Kak, setelah lulus nih dari Universitas Basowa, bagaimana nih life after graduation atau apa sih rencana Kak Iva ke depannya? Kemarin alhamdulillah dapat beberapa tawaran ya Kak, yang Wow, cukup alhamdulillah. bagus banget menurut aku, tapi karena baru banget jadi aku masih mempertimbangkan beberapa hal, apalagi saya mau juga ambil S2. Jadi kayak pertimbangan-pertimbangan itu perlu. Jadi untuk saat ini
Mungkin kerja dulu, sambil dengan S2 juga. Jadi kayak pertimbangan akan gimana kerjanya, itu menjadi pertimbangan paling besar sih. Apalagi, dilanjut dengan kuliah jangan sampai nanti manajemen waktunya bentrok, gitu aja sih, Kak. Oke, iya betul sekali. Oke, tapi masih kepo nih sama Boleh boleh boleh. sama perjalanan akademiknya Kak Iva. Tapi sebenarnya waktu daftar Unibos Kak, ada kepikiran nggak sih kayak, wah saya harus jadi usahawan terbaik satu gitu. Pernah kepikiran nggak sama sekali? Wah, awalnya nggak ada banget ya, Kak. Justru awalnya itu yang aku takutin waktu pertama kali ke Unibos tuh, "Oh, ada temen nggak sih?" Karena sumpah, lingkungan itu berpengaruh banget, Kak. Karena, saya kan lulus itu tahun 2018, lulus SMA, dan otomatis teman-temanku udah pada mau selesai, pada banyak yang nggak di Makassar. Jadi kayak, "Gue dapat temen nggak sih di sini?" Terus alhamdulillah waktu pada ini kan waktu BCSS awal itu kan kita online, terus kemudian ada yang diundang secara offline dan salah satunya itu saya. Pas ketemu ternyata teman-temannya sumpah asik banget, jadi Asik. humble banget, jadi kayak wah hangat ya lingkungannya, jadi kayak nggak ada tuh kepikiran nggak dapat teman, pasti dapat karena teman-teman di sini super asik. Asik sekali. Oke, oke Kak, mungkin sebelum kita tutup, aku boleh main games gak sama Boleh Kak boleh Iva? boleh boleh. Jadi kita bakal main games jawab cepat nih. Boleh boleh. Oke. Jadi misalnya pokoknya nggak boleh mikir ya. 3 detik aja. Oke. Oke Kak. Pertanyaan pertama. Belajar pagi hari atau begadang? Begadang. Wah, begadang. Oke. Tapi emang lebih lancar ya otaknya kalau begadang. Karena emang ini ya Kak, dari dulu tuh insomnia parah. Karena emang waktu di bandara juga kan jam kerjanya itu kan kadang tiba-tiba udah masuk malam, langsung masuk ke pagi lagi, dari pagi langsung ke sore, sore ke malam. Jadi itu kayak mungkin otak tuh udah kestimulan banget, jadi kayak oh udah gini aja gitu. Oke. Berarti memang lebih Lebih lancar kalau lancar malam kalau gitu. malam. Oke. Apalagi karena kan kalau pagi kadang kita ini nih Kak, kayak ngebilang buru-buru banget atau mau kemana, kadang nggak sempet. Jadi kayak oh disempetin pas malam, dan itu pun kalau paling cuman belajarnya kayak cuman baca beberapa udah. Oke. Karena nggak ada yang perlu kayak dibilang nggak lo harus inget-inget A B C D sampai ngapalin, nggak perlu sampai segitunya, karena saya percaya kemampuan diri itu penting. Asik Dan nggak sekali. boleh pesimis, itu aja sih Kak. Aduh, keren sekali. Oke. Langsung kita lanjut lagi. Oke. Tim kopi atau tim teh pas ngerjain tugas? Kopi. Udah cocok ya sama begadang ya? Banget. Teman begadang. Teman begadang karena emang waktu di bandara itu kan saya kerjanya kan juga yang seperti saya bilang tadi Kak, jam kerjanya nggak nentu. Jadi otomatis kita harus siap mental, siap fisik. Jadi mau nggak mau siapin kopi untuk teman begadang. Betul sekali. Kopi memang sangat krusial ya. Banget Kak. Teman begadang kita. Oke. Oke, selanjutnya, nugas di kafe atau nugas di kamar? Tergantung. Oke. Kenapa tuh tergantungnya? Karena kadang ada satu masa kalau misalkan deadline mepet banget nih, nggak sempat kemana-mana, di kamar. Tapi kalau lebih suka ambience yang asik itu saya lebih suka di kafe sih Kak, karena ngelihat orang lalu lalang tuh kadang bikin ada mood inspirasi banget gitu. Jadi kayak oh ini tenggat waktunya agak lama nih, saya bilang saya bisa nih ke kafe A atau kafe B, cari yang ambience-nya tuh enak dipandang. Dan kalaupun mereka kadang kayak banyak orang nih lalu lalang di depan kita, itu kadang malah bikin oh ini gini ya, oh ini gini ya. Jadi tuh kayak bilang warna tuh nggak harus monokrom, tapi ada warna lain loh gitu. Unik sekali ya. Sangat unik proses belajar Kak Iva ini. Oke Kak. Selanjutnya, mata kuliah paling disuka atau paling ditakuti? Jujur paling ditakuti nggak ada ya Kak, tapi Oke. paling aku suka sih metodologi penelitian. Wah, biasanya orang-orang paling benci sama metode penelitian karena susah kata orang. Karena makin dijalani, makin dilihat sih makin seru juga ya. Oh gini juga ya ternyata kalau ngerjain skripsi itu nggak terlalu rumit kok kalau kita tetap paham alurnya dari mana. Gitu aja sih Kak. Karena metode itu memang kuncinya ya dari banget. Skripsi. Bener. Karena kalau pada saat ngumpulin data kita kan harus tahu nih, oh data awal primernya dari mana sih, data sekundernya dari mana sih. Jadi dari situ sih kayak nggak mempersulit kita untuk ngerjain skripsi karena udah tahu dasarnya dari apa. Oke, asik sekali. Oke Kak, terakhir satu kata buat dosen pembimbingnya Kakak. Memorable. Asik sekali. Oke, buat dosen pembimbingnya Kak Iva sangat memorable. Memorable banget sih. Oke Kak, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya. Apa sih
pesan yang ingin disampaikan dari Kak Iva untuk sobat Unibos di luar sana? Atau mungkin ada sobat Unibos yang pengen jadi wisudawan terbaik seperti Kak Iva, bisa diungkapkan nggak Kak? Untuk teman-teman sejawat, semangat terus, jangan putus asa, tetap jadi diri sendiri, percaya aja sama prosesnya. Jadi jangan dengarkan apa kata orang, pasti kalian bisa. Dan untuk adik-adik junior kalau mau jadi seperti aku, kuliah di ini bos. Asik, kalau di Unibos jangan lupa. Oke. Nah, oke sobat Unibos, itulah tadi perbincangan kita dengan Kak Iva. Ada banyak insight yang bisa kalian dapatkan dan jangan lupa ikuti tips-tips dari Kak Iva untuk menjadi mahasiswa terbaik satu Unibos. Oke. Oke, terima kasih Kak Terima Iva kasih atas banyak Kak. waktunya. Oke sobat Unibos, saya Nabila Rifka Waludin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.